Aku juga sebenarnya pas baca hasilnya tuh sebelum ketemu sama dokter kan, jadi aku sempet kayak drop gitu kayak gitu kan. Tapi ternyata dokternya no, itu cuma benjolan gitu. Cuma benjolan kenapa kan kita nggak tahu. Akhirnya aku biopsi dan tidak ditemukan sel-sel yang berbahaya gitu untungnya gitu kan. Terus akhirnya dikasih antibiotik, katanya kalau misalnya dengan antibiotik ini nggak hilang ya mendingan tetap cek gitu kan, tetap harus diangkat malah dibilang gitu kan. Terus udah aku minum obat dan hilang gitu, hilang. Cuma dokter bilang tetap harus hati-hati gitu, tetap harus ya soalnya kita mungkin takutnya di biopsi belum ke belum ke detect aja gitu, tapi semoga sih emang gak ada apa-apa gitu, doain aja. Mungkin ada pantangan apa sih dari dokter dengan adanya ini gitu, mungkin nggak boleh makan apa atau harus apa gitu Kak? Ya sih nggak ada pantangan apa-apa, soalnya dokter pun nggak tahu itu apa gitu, jadi nggak ada pantangan apa-apa. Tapi itu udah berapa lama Kak, maksudnya ketika ada diagnosa itu udah berapa lama ada di dalam tubuh Kak Aureli? Sebenarnya nggak tahu, cuma munculnya itu Desember 2022 gitu, munculnya Desember. Terus aku cek, soalnya kan mulai jadi tadinya 1, terus 2, terus 3 gitu. Oh, ada 3. Bikin khawatir kan. Tapi ya udah hilang, jadi ya udah. Sebesar apakah tadinya ketika baru didiagnosa gitu? Sebenarnya nggak besar-besar banget sih, tapi kalau gini tuh kayak kelihatan aja benjolan aja gitu. Ya segede kelereng lah mungkin. Oh, segede kelereng. Dan Kak Aureli pada saat didiagnosa itu cerita juga ke keluarga atau? Cerita lah pasti gitu. Dan bodohnya aku nggak cek dulu tumor koli itu apa, jadi aku langsung kayak tumor gitu, semuanya kayak ya udah tenang aja, tapi ternyata nggak apa-apa gitu. Sebenarnya yang bikin aku nggak bisa kerja kan bukan ininya, tapi gara-gara aku disuntik. Jadi ada satu dokter lain yang mikir aku tuh suka bengkak gara-gara TMJ tuh kayak ininya suka kayak bunyi gitu, terus malam-malam suka gitu kan, kayak germet-germet gitu. Nah akhirnya disuntik dan ternyata aku nggak cocok sama suntikannya, jadi muka aku tuh jadi kayak agak paralyzed gitu, jadi kayak sempet nggak bisa senyum dan lain-lain. Jadi akhirnya aku udah 6 bulan nih nggak syuting, ini udah mendingan, udah 90% balik lah. Sempet bener-bener kayak stuck gitu. Artinya kemarin sempat vakum sebentar tadi 6 bulan bukan karena tumor kolinya itu, bukan ya? Enggak, vakumnya gara-gara suntikan malah. Tadi, ya. Sebenarnya yang benjolan kayak bukan masalah besar gitu, tapi suntikannya yang bikin aku nggak bisa kerja selama berbulan-bulan. Sampai saat ini mungkin masih minum obat-obat yang tadi Kak Aureli sebut gitu? Enggak sih, itu cuma selama beberapa hari doang, itu cuma antibiotik, kayak antibiotik biasa. Dan berarti sekarang kedepannya planning dari Kak Aureli apa nih? Setelah sekarang kan gabung di WWF atau peduli lingkungan, apalagi yang sedang di project atau di planningkan oleh Aureli Moreman? Sebenarnya aku besok lusa tuh mau ke Bali kan. Sebenarnya besok aku ke Bali, terus besok lusa aku mau ikut retret. Jadi ada satu retret di Bali di mana 7 hari tuh nggak ngomong dan nggak boleh pegang handphone gitu. Dan aku dari dulu pengen banget ikutan gitu, kayak penasaran banget. Jadi besok aku akan retret dulu, terus habis itu mungkin back to work. Bisa dibilang sebagai healingnya Aureli Moreman gitu selama 7 hari itu? Iya, healing lumayan. Aku nggak pernah kayak ngerasain 7 hari nggak ada handphone, jadi kayaknya menarik juga pengalamannya. Tapi kan Kak Aureli kan biasanya ya kalau kita lihat apalagi waktu pandemi kemarin kan aktif banget gitu di sosial media. Itu jadi tantangan berat juga nggak sih harus 7 hari tanpa handphone? Enggak, aku malah kayak nggak sabar gitu. Jadi aku punya alasan kayak sorry aku lagi retret, jadi kayak nggak bisa ganggu aku. Gitu, pengen banget ngerasain. Oke, ada lagi Dece? Mungkin ada persiapannya nggak sih kalau untuk reret itu sendiri? Nggak ada sih, bawa baju aja buat 7 hari. Aku juga sebenarnya aku udah lihat ini sih kayak schedule-nya bakal ngapain aja gitu. Tuh bener-bener kayak bangun pagi jam 4, jam 4:30 gitu, terus meditasi aja sebenarnya seharian, meditasi, olahraga, udah nggak boleh ngomong, nggak, kayak seru aja. Dan itu jadi pengalaman perdana Kak Aureli itu? Pengalaman perdana. Nah, mungkin memberi informasi ke orang tua atau ke keluarga seperti apa? Ya ngasih tahu aja sih sebenarnya, ngasih tahu aja. Papa sempet kayak itu apaan gitu kan 7 hari bener gak, terus kayak tenang aja Pak, ini bener. Terus aku kasih lihat artikel-artikel di Google.